Jam 7 kurang ya sudah. Jam setengah 8. Setengah 8 ya. Kalau untuk yang operasi pertama dan yang kedua itu tindakannya apa saja ya? Kalau untuk operasi pertama dan yang kedua sebenarnya kalau di kita yang saya tahu ya Jika baunya dulu ya. Ada. Ya, pokoknya saya kenalin dulu. Ini adiknya Bekti, adiknya Indra Bekti, namanya Cita. Kalau saya sebagai saya Roy Manela, itu manajernya Bekti. Jadi gitu. Jadi yang mau ditanyakan silakan. Bang, kondisi sekarang katanya hari ini lagi 2 kali udah operasi kedua, gimana Bang? baik, alhamdulillah operasinya yang pertama dan yang kedua berjalan dengan lancar. Sekarang kita tinggal bantu doa untuk bisa pemulihan kesembuhannya Mas Indra sendiri. Kalau untuk kondisinya saat ini memang masih belum sadar karena masih menunggu sekitar 8 jam dari obatnya. Saat ini udah dipindah ke ruang mungkin Nggak ada. udah dipindah ke ruang perawatan atau masih di ICU? Masih di ICU karena kan masih dipantau ya kondisinya. Berarti ada kemungkinan operasi lagi gitu Bang? Sudah selesai operasi yang kedua dan alhamdulillah lancar. Akan ada tindakan operasi lagi atau seperti apa? Untuk sementara nggak ada informasi akan ada operasi lagi, jadi udah selesai operasi. Mau operasi pertama tadi kita mulai dari jam setengah 12 sampai dengan jam 3 kurang. Kemudian di operasi yang kedua itu tadi dimulai sekitar jam 5 lewat lah. Sebenarnya jam berapa? Tadi sekitar jam 7 kurang ya sudah. Jam setengah 8. Setengah 8 ya. Kalau untuk yang operasi pertama dan yang kedua itu tindakannya apa saja ya? Kalau untuk operasi pertama dan yang kedua sebenarnya kalau di kita yang saya tahu ya generalnya aja ya, karena kalau untuk medisnya kan bukan wewenang saya nih, tapi nanti dari dokter nanti akan ada keterangan. Yang saya tahu untuk pertama itu tindakannya menutup dulu yang pembuluh darah yang sudah tadi. Untuk kedua itu adalah menghilangkan pendarahan. Kondisinya saat ini terbilang stabil atau bagaimana? Alhamdulillah stabil. Sudah sadar atau belum? Sudah sadarkan diri nggak sih Bang? Oh enggak, karena kan memang masih dalam kondisinya di kalau jadi memang belum sadar dari operasi pertama dan yang kedua ini. Bang, keluarga udah bisa boleh langsung menjenguk bertatap muka? Belum. Kalau untuk yang saat ini pihak keluarga dari istri masih menemani sih. Ya, tapi memang karena kondisi sekarang ini tidak memungkinkan untuk keluarga banyak, jadi ya hanya istrinya aja yang menemani. Langkah selanjutnya mungkin gimana Bang? Langkah selanjutnya ya kita berdoa sih Mas, semoga balik lagi tadi Mas Indra bisa cepat pulih lagi, bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan ria lagi. Ini untuk anak seperti apa Bang sekarang kondisinya? Untuk Kenapa? Anak-anak saat ini ada sama oma ya, sama oma di rumah gitu. Karena memang kan kondisinya untuk anak-anak nggak boleh ke atas. Tapi sejauh Kenapa? anak-anak sudah datang ke sini juga? Belum, memang karena kan tadi kita takut ya masih ada COVID atau apa segala macam. Jadi untuk anak-anak tetap di rumah, tunggu kabarnya dari sini. Berarti udah diberitahu dan Sudah. anak sendiri? Dari reaksi sendiri seperti apa Bang? Oh, kalau itu kebetulan yang memberitahukan bundanya, ya tentu sih saya sendiri pribadi nggak tahu. Mas, Sejauh ini diagnosanya sudah ada diagnosanya atau belum? Diagnosa dikarenakan apa? untuk diagnosanya sendiri yang kita tahu tadi sih cuma itu aja ya, cuma ada hipertensi ya. Artinya itu menyebabkan pendarahan di otak Ya. Mas, sebenarnya sebagai adik Mas Cipta sendiri mengetahui nggak sih ada hipertensi ini yang diderita oleh Kalau Inbek? hipertensinya kita sih keluarga juga udah tahu gitu ya, memang ada dia cerita ada kemarin habis berobat kemudian ada hipertensi. Nah, memang keluhan beberapa minggu belakangan ini dia ada keluhan pusing-pusing gitu. Kita sih keluarga pasti udah nyaranin untuk istirahat, cuma karena memang indikasinya dia kerjaan itu luar biasa, jadi dia maunya kerja ya akhirnya Oke, berarti keluarga kan sudah diberitahu terkait hipertensi ya. Sudah berapa lama hipertensi ini yang ada? kalau saya pribadi sebagai adiknya tahu saya ini tahun terakhir ini sih. Setahun terakhir ini. Tahun terakhir ini. Nah, yang Mas ketahui dari pola hidupnya sendiri seperti apa sih yang sebagai adik ya Mas ya? Kalau untuk pola hidup Mas Indra sendiri memang ya karena dia sibuknya lumayan berat ya. Jadi olahraga itu memang agak kurang gitu sih. Kalau untuk makanan, untuk apa, alhamdulillah terjaga.
Cuma memang waktu istirahatnya yang sangat kurang karena memang pekerjaannya yang untuk jadwalnya cukup padat. Berarti untuk kondisi sekarang ini mungkin dari keluarga akan lebih aware lagi ya dengan Mas Indra Pasti, ya? apalagi ditambah dengan ada manajernya di sini Mas Roy, otomatis Mas Roy juga akan bisa memilah-milah nantinya. Mas Roy, berarti bisa disebutkan ini banyaknya kegiatan Mas Indek jatuhnya, bisa bilang seperti itu? Ya, Iya, kegiatan Mas Indek kan terlalu over nih, ya, bisa disebutkan seperti itu nggak sih? enggak. Kalau dibilang terlalu over enggak. Cuman memang momentum istirahatnya aja yang kurang. Kalau over sih enggak, itu normal-normalnya artis yang lain gitu. Cuman momentum dia beristirahatnya berkurang, mungkin habis apa ya, harusnya dia istirahat tapi dia mungkin meeting, ketemu teman, ketemu apa, yang itu yang harus kita jaga. Nextnya abis ini saya agak lebih saklek ya, untuk kalau memang udah istirahat, di saatnya pulang udah pulang. Tapi tipe yang nggak bisa dilarang nggak sih ketika banyak job begitu dia? Kalau Dia mau habak semua gitu. ya emang udah teman-teman wartawan tuh paling udah pada ngerti ya. Bukti modelnya itu kan memang workaholic ya. Pokoknya dia punya tanggung jawab tinggi sama pekerjaan. Dia nggak memikirkan nominalnya berapa. Teman-teman paling juga udah ngerti lah, kalau itu klien-klien udah pada ngerti. Tapi emang dia dedikasinya tinggi buat kerja, buat nyenengin teman-teman, buat nyenengin klien, orang semua. Dia pasti bela-belain, cuman kadang dia suka lupa diri dengan dirinya sendiri, tenaganya. Kadang-kadang saya juga sering ngingetin, bukan berarti saya juga nggak ngingetin, saya ngingetin. Cuman dia bisa, nanti dulu sabar ya Roy, sabar aja dulu, kayak gitu-gitu terus dia tenang, gue masih bisa mampu. Berarti Mas sendiri emang udah sering mungkin untuk Iya, sangat sering ngatur-ngatur lah gitu. Cuman kadang-kadang kan namanya pekerjaan kan saya selalu sharing modelnya sama dia. Enggak saya bilang saya langsung milih kerjaan ini apa enggak, saya memutuskan, saya sharing dengan dia, ini mau diambil apa enggak, misalnya enggak cocok apa gimana. Cuman kebanyakan 80% dia akan ambil semua. Kemudian ke depannya akan memilih atau membatasi kerja. Sudah pasti karena memilih dan membatasi kerja, apalagi dengan situasi seperti ini, itu juga udah jadi acuan saya untuk menegur Bekti lagi gitu. Jangan sampai kemarin lagi gitu. Kan kamu selalu dirinya mampu, kuat dan lain-lain dan sehat gitu. Cuman kan badannya nggak, pasti akan saya pilih-pilih lah gitu. Nextnya. Mas Cipta, selama setahun belakangan ini dia menderita hipertensi, ada hal yang paling parah nggak sebelum Nggak, ini? Alhamdulillah nggak ada. Ya paling keluhannya ya tadi aja ya, pusing-pusing aja, lebih sering pusing. Lebih sering pusing jadi ya? sering konsumsi apa ya, kayak obat penghilang nyeri lah. Minggu lalu bukannya sempat masuk rumah sakit juga, sempat diinfus. Iya, itu sebenarnya karena ya itu keluhan pusing-pusing, dan kita dari keluarga dan dari pihak manajemen pun sudah mengajukan untuk coba diperiksa deh, coba biar tahu gitu ada apa gitu. Setelah diperiksa kan ternyata alhamdulillah kemarin Iya, aman ya. kemarin tuh medical check up, jadi anggapnya saya kasih waktu 1 hari untuk beristirahat di salah satu rumah sakit. Saya juga lihat sekalian medical check up, di CT scan dan lain-lain semuanya. Tolong cari tahu. Keesokannya baru saya tanya hasilnya aja Pak, gitu. Ya itu benar tensinya tinggi. Terus kemudian memang kolesterol belum keluar waktu itu seperti apa. Terus dia memang kurang istirahat, dan ada belakang ada sarif, dibilang dia Pak Tita ada kayak saraf kejepit di belakang di punggung gitu. Jadi sempat mau ngajak saya ke tempat lu kalau biasanya kalau ke saraf-saraf itu di mana, saya ada tempatnya. Saya cari tahu nanti ya, kalau kita waktunya kosong kita ke sana. Tapi saat ini belum kejadian, memang udah akhirnya terjadi seperti ini. Untuk pekerjaan ini kan mungkin ada kontrak-kontrak yang sudah Betul sekali. diteken ya, artinya pada klien seperti apa nantinya? Iya. Kondisi masih Saya cerita aja ya, memang besok itu sebenarnya ada pekerjaan, harus keluar kota, tapi ya, tadi pagi saya sudah koordinasi dengan pihak event organizer-nya. Saya menceritakan, ini kan force major ya. Saya pun juga kalau memang ada kliennya berharap, saya ingin bicara langsung dengan klien, saya menjelaskan kondisinya, dan mereka juga sudah percaya dan aman, dan mereka sudah dapat backupnya. Alhamdulillah pihak IO dan pihak lainnya sangat kooperatif dengan saya. Soal nantinya mungkin setelah ini akan saya bereskan semuanya. Kabar aman. Oke, untuk sekarang berarti untuk kondisi Bang Indra belum bisa langsung ya. Berarti berapa hari lagi sih untuk dirawatnya? Kemungkinan untuk dirawatnya itu bisa sekitar 2 mingguan.
Tapi untuk nanti bisa dipindah dari ruang ICU ke rawat inap, kita doakan secepatnya. Doanya boleh? Doanya mungkin untuk Bang Indra sendiri dari keluarga. Baik, saya sebagai wakil dari keluarga mendoakan Bang Indra untuk bisa cepat pulih, kemudian bisa cepat ceria lagi, bisa mengikuti kita semua lagi. Jangan dipaksain, itu sih ya sebenarnya. Ya, mesti bisa ini diri lah ya, apa namanya? Iya, mawas diri ya. Kalau memang udah capek, ya harus jujur dengan dirinya capek.